apa yang akan dilakukan dari calon presiden nomor urut 1 dan nomor urut 3 agar mendapat kesan positif dari publik? Ya, saya kira positioning politik, terutama Pak Anies, kan memang dari awal mengusung narasi perubahan. Maka tidak ada pilihan lain bagi Pak Anies, kecuali memang tampil untuk melakukan serangan atau kritik secara lebih ekstrim lagi. Karena memang positioning politiknya ada di sana. Nah, agak sedikit berbeda dengan Pak Ganjar Pranowo yang satu sisi salah satu partai pengusungnya, dalam hal ini PDIP, kan menjadi bagian dari the ruling party. Partai yang ikut mengendalikan berjalannya kekuasaan, sehingga berada dalam poros utama pemerintahan saat ini. Tetapi di sisi lain mengambil keputusan politik yang berbeda dengan Pak Jokowi misalnya kan. Sehingga ini yang membuat PDIP yang awalnya sangat ofensif melakukan strategi menyerang. Nah, belakangan ini kan kita melihat agak sedikit soft, meskipun dalam debat ketiga kemarin ya memang tidak ada pilihan lain bagi Pak Ganjar untuk mencoba melakukan serangan atau strategi ofensif dalam rangka apa? Untuk mendelegitimasi kredibilitas Pak Prabowo sebagai Menhan yang pernah dinobatkan sebagai menteri terbaik. Jadi saya kira kalaupun Pak Prabowo dalam forum debat ketiga ini tidak menjawab secara lugas, secara detail terhadap pertanyaannya Pak Anies dan Pak Ganjar, saya kira bukan karena Pak Prabowo tidak menguasai. Bagaimanapun masyarakat juga tahu Pak Prabowo background dan latar belakangnya adalah seorang militer, seorang tentara. Jadi tidak mungkin Pak Prabowo tidak mengetahui. Hanya kan Pak Prabowo tidak ingin forum debat itu kemudian melebar kemana-mana yang justru membahayakan strategi pertahanan dan keamanan negara. Jadi serangan-serangan yang telah dilakukan oleh Pak Anies dan Pak Ganjar, apakah itu mendapatkan sentimen positif dari publik? Bahwa ada sentimen positif terhadap forum debat, iya. Karena debat itu kan memerlukan trik juga, memerlukan strategi juga. Nah, disitulah poinnya Pak Anies dan Pak Ganjar Pranowo cenderung berhasil memainkan emosi publik dalam forum debat tersebut. Tetapi kan pertanyaannya, apakah debat ketiga ini bisa mempengaruhi elektabilitas mereka? Di awal saya sudah sampaikan bahwa kalaupun berpengaruh ini tidak cukup signifikan, karena hanya sebagian kecil saja yang akan merubah keputusan politiknya pasca menonton debat. Menurut Anda mengapa ini Pak Prabowo menahan untuk membeberkan data-data pertahanan pada saat debat kemarin? Ya, saya kira disitulah letak kenegarawan Pak Prabowo kan. Kalaupun beliau tidak menjawab, bukan berarti beliau tidak menguasai. Jadi